Keesokan harinya, Raja Heon tetap membawa Jeong dan Gilgum ke istana, meski mereka memohon untuk dilepaskan. Gilgum panik khawatir mereka akan disiksa di istana, karena Raja begitu membenci Jeong. Meski demikian Jeong bersumpah akan melindungi Gilgum, dan Gilgum pun berjanji sebaliknya. Dari dalam sel Jeong meluapkan kekesalannya, bersumpah akan menembak Raja Heon bila ia memiliki pistol. Namun Raja yang melihatnya justru semakin menggodanya dengan nada mengejek. Sementara itu, selir Mokju sedang menyaksikan pertunjukan musik dan tarian. Diam-diam ia ternyata tidur dengan Pangeran Agung tanpa sepengetahuan Raja Heon. Mereka berdua membicarakan kondisi Raja Heon yang pernah terkena panah dan hampir tewas, lalu merencanakan cara menyingkirkannya bila menjadi ancaman. Selir Mokju pun bertindak sebagai mata-mata bagi Pangeran Agung, mengawasi gerak-gerik Raja Heon. Pangeran Agung mengungkapkan bahwa Raja Heon membawa seorang wanita ke istana, bukan cucu Gubernur Hong. Saat Mokju tengah memetik alat musik, tangannya terluka sehingga pertunjukan berhenti. Ia memanggil dayangnya, memerintahkan untuk memastikan kebenaran kabar bahwa Raja membawa seorang wanita desa. Dayangnya berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada wanita yang bisa menandingi selir Mokju. Namun rasa cemburu membuat Mokju bersumpah bahwa ia adalah satu-satunya wanita Raja Heon, dan ia bertekad menyiksa Jeong begitu tiba di istana. Sementara itu, Jeong dan Gilgum yang baru tiba di sebuah desa dilempari batu oleh anak-anak yang mengejeknya sebagai hantu wanita Guinyeo. Raja Heon yang melihat kejadian itu marah besar. Ia menegaskan bahwa Jeong adalah miliknya, dan siapapun harus mematuhi perintahnya. Setibanya di istana, Raja Heon memperkenalkan Jeong sebagai Guinyeo, seorang tahanan di hadapan selir Mokju. Jeong yang mengetahui reputasi Mokju dalam sejarah, selir paling jahat di Joseon yang berhasil memanipulasi Raja dan melakukan berbagai penindasan, merasa sangat takut saat ditatapnya. Selir Mokju menawarkan diri untuk membersihkan Jeong, namun Raja Heon menolak. Ia bersikeras bahwa Jeong akan tetap berada di sisinya, selalu bergantung padanya, dan harus memohon ampunan padanya. Selir Mokju cemburu saat Raja Heon menyentuh wajah Jeong dan segera menarik tangannya. Jeong yang tertekan oleh sikap sinis Mokju lalu bertanya ke Raja Heon kemana mereka akan dibawa. Namun, alih-alih menjelaskan, Raja memerintahkan pengawal untuk menutup kepala Jeong dan Gilgum agar mereka tidak merasa asing. Jeong pun hanya bisa diam dan berterima kasih. Sepanjang perjalanan, ia terus bergumam bahwa Raja Heon bebas membawa mereka kemanapun sesuai kehendaknya. Setibanya di kamar Raja Heon, memanggil tabib untuk mencabut anak panah di dadanya. Selir Mokju yang berada di sana menyimpan niat lain dan mengambil anak panah tersebut diam-diam. Tabib lalu menjelaskan bahwa luka Raja tidak terlalu parah berkat salep yang dipakainya. Raja teringat, salep itu pemberian Jeong ketika ia diselamatkan di hutan. Mendengar hal itu Mokju makin cemburu dan menyinggung kebahagiaan Raja. Namun Raja menegaskan bahwa Jeong yang kini dijuluki Guinyeo, memiliki tempat khusus di hatinya bersama Gilgum. Sementara itu Jeong dan Gilgum kembali dijebloskan ke penjara. Jeong merasa kesal karena diperlakukan buruk tanpa pakaian bersih maupun kesempatan mandi, tetapi Gilgum menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa bertahan hidup dari berbagai cobaan. Di sisi lain Mokju heran mengapa Raja bersikap aneh terhadap Jeong, orang yang sebenarnya ia ingin singkirkan. Ia pun memerintahkan dayangnya menyelidiki asal-usul Jeong. Dayang menyarankan agar kepala sekretaris Im Song Jae dipanggil, karena ia pasti tahu siapa Jeong sebenarnya. Mokju setuju, dan bahkan memberikan anak panah yang ia ambil dari kamar Raja untuk diserahkan kepada Pangeran Agung agar diselidiki. Sin kemudian berpindah ke dapur istana, tempat para koki sibuk menyiapkan hidangan kerajaan. Koki senior tingkat 7 bernama Bong Sik, memimpin pemeriksaan staf bersama koki tingkat 4 yang bernama Mansu. Saat Bong Sik menyebutkan bahwa Raja kembali dengan Guinyeo, Mansu menegurnya agar tidak membicarakan rumor sensitif. Koki junior Min Gaeduk menyinggung kedekatan Bong Sik dengan Ibu Suri dan kemungkinan ia menjadi kepala koki. Namun Mansu menegaskan pembicaraan itu tak pantas karena kepala koki sebelumnya baru wafat. Obrolan mereka terhenti ketika Dayang senior Kim datang, membawa pesan bahwa Ibu Suri Agung ingin cemilan dan selir Mokju meminta makanan berat. Sementara itu, kabar tentang Guinyeo atau Jeong dan pengasingan Gubernur Hong telah sampai ke telinga Ibu Suri Agung, Ratu, dan para selir. Mereka menyarankan agar Ibu Suri segera bertindak atas sikap Raja Heon yang meresahkan istana. Ibu Suri lalu bertanya tentang keberadaan Mokju, merasa bahwa Raja telah memulai balas dendamnya atas kematian sang ibu. Selir Mokju gelisah dengan kehadiran Jeong di istana, curiga bahwa gadis itu memiliki koneksi hingga mampu memikat Raja Heon. Saat kepala sekretaris Lim datang, ia langsung menegur kegagalannya menjadikan cucu Gubernur Hong sebagai Chae Hong dan mempertanyakan alasan Jeong dibawa ke istana. Lim menjawab bahwa itu keputusan Raja, dan ia sendiri tak tahu siapa Jeong sebenarnya. Ia menambahkan bahwa Jeong hanyalah koki handal, lalu mengalihkan pembicaraan pada penyitaan harta keluarga Hong, serta penurunan status mereka menjadi rakyat biasa sesuai perintah Mokju. Namun Mokju tetap mendesak agar keberadaan keluarga Hong ditelusuri, meski Lim mengingatkan hal itu bisa memicu perlawanan pejabat lain. Setelahnya Lim mengeluhkan kepada ayahnya tentang bagaimana Mokju memperlakukannya layaknya pelayan. Namun sang ayah yang terlena dengan kemewahan, justru rela mengabdi pada Mokju. Untuk mengujinya Lim bertanya bagaimana jika suatu saat ia harus melayani Jeong. Ayahnya menolak keras menganggap Jeong hanya rakyat biasa. Lim pun menyindir bahwa Jeong bisa saja menjadi seperti Mokju, karena ia sudah menyiapkan arena permainan baru untuk melihat siapa yang akhirnya dipilih Raja. Malam harinya seorang pria bertopeng misterius menyerang penjaga dan memberi kunci penjara pada Jeong dan Gilgum. Mereka bergegas kabur, mengikuti arahan pria tersebut. Ternyata mereka dibawa ke sebuah pertunjukan pesta meriah. Saat musik berhenti, pria bertopeng itu ternyata adalah Raja Heon. Ia kemudian memperkenalkan pelawak kesayangannya Gong Gil, yang menyimpan banyak rahasia Raja. Gilgum terpesona oleh ketampanan Gong Gil, sementara Raja memberinya hadiah dan memerintahkan Gong Gil menyelidiki dalam percobaan nya di hutan Salgoji. Namun Jeong merasa jengah dengan sikap Raja yang main-main. Raja Heon pun mengancam akan menyiksa mereka jika mencoba kabur, bahkan memerintahkan pengawalnya menyiksa Gilgum lebih dulu. Jeong yang tak mau hal itu terjadi memohon ampun dan berjanji tak akan lari. Setelah itu Raja melepaskan Gilgum dan menyuruh mereka menyiapkan hidangan yang memuaskan nyawanya alih-alih kembali ke penjara. Kepala Kasim lalu membawa mereka ke dapur istana.
Jeong menangis karena rindu pada ayahnya, sementara Gilgeum menenangkannya dan berjanji mereka akan saling melindungi. Sesampainya di dapur, koki senior Bongsik menolak perempuan menyentuh dapur, tetapi Kasih menegaskan itu titah raja. Jeong dan Gilgeum pun langsung bekerja, kagum dengan bahan-bahan mewah di istana. Dengan penciuman tajam, Gilgeum menemukan daging segar, yang ternyata daging rusa hasil buruan raja. Karena merasa percaya diri dengan keahliannya, Jeong bersemangat mengolahnya bersama Gilgeum. Meski Kasih mengkhawatirkan cara penyajiannya, mereka tetap menyiapkan hidangan untuk dihadapkan pada raja. Koki Bongsik melaporkan pada Dayang Ibu Suri bahwa seorang perempuan yang bernama Jeong kini ikut memasak di dapur istana. Berita itu segera sampai ke telinga Ibu Suri Agung dan juga selir Mokju. Merasa terancam, Mokju memerintahkan Koki Mensu yang berpihak padanya untuk mencari kesalahan Jeong, lalu bersiap menemui Raja Heon. Sementara itu, Jeong tergesa-gesa mengantarkan makanan ke kamar raja. Ia terkejut melihat Raja Heon berpakaian tidak pantas hingga sempat melamun. Saat diminta menjelaskan hidangannya, Jeong menyebut nama masakan dengan bahasa Prancis, membuat Dayang menertawakan raja yang kesulitan mengucapkannya. Setelah mencicipi, Raja Heon dan Dayangnya terpesona dengan cita rasa masakan Jeong. Hidangan demi hidangan bahkan membawa raja berhalusinasi seolah berada di alam liar. Karena merasa terharu, ia meminta Jeong menyuapinya, teringat akan ibunya. Jeong hampir menyebut latar belajarnya di Yeonhuigun, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Saat obrolan berlangsung, selir Mokju berusaha masuk, tetapi ditolak raja. Merasa dipermalukan, ia cemburu melihat kedekatan raja dengan Jeong. Jeong yang ketakutan hendak pergi, namun raja menahannya dan menegaskan bahwa ia telah memilih Jeong. Setelah itu Jeong pergi sambil resah karena takut akan mengubah sejarah. Kepala Sekretaris Lim kemudian menawari bantuan dan aliansi, namun Jeong hanya mau mempertimbangkannya bila ia menemukan buntalan barang berharganya. Di sisi lain, Mokju menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Jeong dengan membuatnya tak betah di dapur. Ia menyuruh Koki Mansu mencari kesalahan masakan Jeong, tetapi gagal. Meski diganggu seharian, Jeong dan Gilgeum tetap bertahan, bahkan menganggap penjara lebih aman. Setelah itu Jeong pergi sambil resah karena